ada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
tiada sepertimu. Allah yang mulia, agunglah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. We worship you, we honor you, we magnify your name, oh Jesus. Engkau terindah di hati kami, oh, Engkau di lubuk hati kami. Namamu termanis Tuhan, oh, oh. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Katakan kemurahan-Mu terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Oh, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Katakan ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus. Puji perbuatan-Mu, tiada terukur kasih setia-Mu. Naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Thank you Jesus. Sampai masa tuaku, Engkau tetap yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh,
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami tak perlu mempertanyakan kesetiaan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kamilah yang tidak setia ini. Roh Kudus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pujian penyembahan ini. Hati kami dikuatkan kembali, hati kami disegarkan kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam sama seperti Maria. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap mendengar. Berkati setiap firman Tuhan ini. Firman ini akan bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu yang kudus. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita kembali lagi di dalam Selah Worship. Di tengah-tengah kepadatan kita beraktivitas, kita mau spend waktu yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan singkat untuk kita. Saya berikan tema lukisan terindah di dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditulis jawaban Tuhan kepada umatnya melalui perantaraan Nabi Yesaya. Kitab Yesaya ini ditulis untuk umat Tuhan yang sedang ada di dalam pembuangan Babel 70 tahun lamanya. Yang tadinya mereka adalah bangsa yang merdeka, yang tadinya mereka punya hak dan privilege, tapi karena mereka berubah setia kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada kerajaan Babel, di mana akhirnya mereka statusnya berubah dari orang merdeka menjadi bangsa yang tertawan. Mereka tidak punya lagi kebebasan, mereka tidak punya lagi hak, bahkan mereka juga harus memberikan upeti kepada Raja Babel waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di saat-saat seperti itu, mungkin umatnya juga bertanya, Tuhan, kenapa kami harus mengalami ini? Sekalipun ini mereka masuk di dalam masa pembuangan karena kesalahan mereka. Tapi lihat ya, jawaban Tuhan itu mengharukan hati. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Anda yang sebagai orang tua, kalau Anda punya anak dan ketika anak Anda melakukan kesalahan, apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda juga marah, mungkin Anda mendisiplin anak Anda. Tapi status anak Anda tidak berubah, bukan? Status anak Anda tetaplah anak kita. Tetaplah anak Anda. Statusnya tidak berubah. Sekalipun kesalahannya besar. Tapi firman Tuhan berkata, kalaupun kita sebagai manusia ini kepada anak sendiri lupa. Kalaupun kita membuang anak kita, ada satu pribadi yang tidak pernah membuangmu. Ada satu pribadi yang membuka tangannya selalu untuk Anda kembali pulang. Pribadi itu namanya Yesus Kristus. Dapatkah ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kalau ini gak cukup Bapak Ibu, kalau kita baca ya,
Sekali lagi, ini kesalahan umat Tuhan sendiri. Tapi Tuhan tak pernah melupakan mereka. Cintanya itu luar biasa. Kasih setianya itu besar. Kesabarannya itu besar sekali. Tuhan itu lambat untuk menghukum. Dia akan berikan kesempatan demi kesempatan. Tapi kalaupun itu tidak cukup, di ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ada sebuah karya terindah. Anda mau tahu karya itu apa? Karya itu adalah hidup saya, hidup Anda, hidup kita semua. Di telapak tangannya terlukis kehidupan kita. Namanya lukisan itu selalu terlukis di kanvas, Bapak Ibu. Tidak pernah dilukis tangan, gak pernah. Tapi Tuhan memberikan sebuah arti. Kalau lukisan itu digambar di tangan, berarti sewaktu-waktu lukisan itu selalu dibawa kemana-mana. Selalu dilihat. Tuhan Yesus memperhatikanmu. Kalaupun Anda berpikir, habislah sudah. Hidupku hancur Tuhan. Aku ada di dalam masa pembuangan ini. Sekian tahun ini, ya Tuhan ini karena kesalahanku. Ataupun mungkin Anda nggak menyadari, ada hal yang harus Anda ubah. Tuhan tetap memperhatikanmu, Tuhan tetap setia. Kembalilah kepada Tuhan. Dia buka tangannya lebar-lebar. Ada sebuah lukisan yang terindah. Lukisan itu adalah dirimu. Bahkan bukan cuma dirimu. Sampai dikatakan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya kemanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, mata Tuhan selalu memperhatikan Anda. Keluar masukmu, Anda bangun, Anda duduk, Anda berdiri, Dia selalu memperhatikan. Anakku, betapa aku mengasihimu. Jangan ada seorang pun yang merasa sendirian ya Bapak Ibu. Apapun yang Anda hadapi hari-hari ini, kembali pada Tuhan. Tangannya selalu terbuka lebar. Dia cinta kepada Anda. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu pujian. Anda tidak ditinggalkan sendirian. Terima kasih Bapa. Ku di tanganmu. Amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kami di tanganmu ya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Kembali kepada Tuhan. Anda berharga, Anda dicintai, Anda dikasihi. Tidak untuk selamanya Ia marah kepadamu. Kembali kepada Bapa Surgawi. Dia baik Bapak Ibu. Tak pernah ku sendiri. Ore berabaya la barabaya karabaya syarama. Kiri berabaya syana ya na 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 na. Kiramaya la na na Yesus. Allah Roh Kudus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang hari-hari ini merasa sendirian, yang hari-hari ini merasa ditinggalkan, yang hari-hari ini merasa kesepian. Peluk mereka ya Roh Kudus, berikan kekuatan yang baru. Dan hamba-Mu berdoa ya Roh Kudus,
Engkau yang selalu menuntun mereka, menggendong mereka. Allahku yang baik tak akan pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun dosa kami merah seperti kain kirmisi, Tuhan pun juga akan menyucikannya, putih menjadi seperti salju. Datang kepada Tuhan kembali, datang hampiri Tuhan. Dia membuka tangannya untukmu. Anda adalah lukisan terindah bagi Allah kita. Anda adalah karya yang terindah. Salah besar kalau Anda berkata, aku tidak berharga. Salah besar kalau Anda berkata, aku tidak dicintai. Anda dicintai, Anda dikasihi. Tak pernah ditinggalkan. Saya ingin berdoa bagi Anda yang menerima firman Tuhan ini dan berkata, ya Tuhan itu aku. Ya Tuhan itu aku. Anda bisa letakkan tangan di dada. Hamba berdoa ya Roh Kudus. Hamba meteraikan setiap firman Tuhan ini bukan menjadi pengetahuan belaka, tapi menjadi sebuah kehidupan. Ada aliran air surgawi mengalir di hati setiap umat-Mu yang mendengarkan hal ini. Mendengarkan firman Tuhan. Ada kekuatan yang baru. Saya rasa ada sebuah beban yang selama ini Anda gendong. Ada sebuah ransel yang mungkin Anda rasa berat sekali. Tuhan angkat itu. Ada sebuah kelegaan, ada damai sejahtera. Anda ada perasaan plong di hatimu. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Yesus memberikan Anda damai sejahtera. Anda tidak ditinggalkan. Anda dicintai. Anda berharga. Terima kasih Bapa. Anda bisa angkat kedua tangan Anda dimanapun Anda berada. Kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan intim dengan Allah Roh Kudus. Ia yang akan menghadapkan wajahnya yang penuh kasih kepadamu. Menyinari engkau dengan kasih setianya. Engkau akan selalu digendong, dituntun selalu olehnya. Terima kasih Bapa. Hati kami dipuaskan, hati kami disegarkan kembali. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.